Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu pengukuran dalam kimia industri. Pengukuran dan instrumen. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Yang kedua, instrumen. Instrumen atau piranti ukur merupakan piranti untuk mengukur sesuatu besaran selama di pengamatan. Satuan. Definisi satuan adalah ukuran dari suatu yang ukur. Waktu. Sistem internasional yang digunakan untuk menyatakan suatu waktu adalah slide. Oh, pindahin ini. Bilang aja lah. sekon atau detik. Dua, panjang. Sistem internasional yang digunakan untuk menyatakan satuan panjang adalah meter. Ketiga, massa. Standar massa yang digunakan untuk pengukuran adalah kilogram. Yang keempat, arus listrik. Standar untuk arus listrik yang digunakan adalah ampere. Yang kelima, suhu termodinamika. Standar yang kita gunakan untuk menyatakan suhu termodinamika adalah Kelvin. Yang keenam, jumlah zat. Satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah zat adalah mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya. Satuan internasional yang digunakan untuk menyatakan jumlah satuan cahaya adalah kandela. Angka penting. Aturan-aturan angka penting, yaitu pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Yang ketiga, semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Yang keempat, angka-angka nol yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka yang penting. Yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka nol ada nol pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka-angka nol tersebut adalah angka penting atau bukan. Nah, pembacaan skala dan instrumen. Semua alat ukur kecuali alat ukur standar dan alat ukur batas mempunyai bagian penunjuk skala dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu satu, penunjuk berskala, dan dua, penunjuk berangka digital. Pencatatan skala ukur, yaitu pencatatan yang berdasarkan prinsip kerja elektris, pencatatan dengan sistem mekanis. Kelainan skala ukur. Kelainan skala ukur dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu pertama, ketelitian. Ketelitian juga dikenal sebagai reproduksibilitas. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan didefinisikan sebagai tingkat perbedaan yang sekecil-kecilnya antara nilai pengamatan dengan nilai sebenarnya. Yang ketiga, jangkauan. Jangkauan atau rangeabilitas dari instrumen biasanya diartikan perbandingan membaca meter maksimum ke pembacaan meter minimum, di mana kesalahan kurang dari harga yang dinyatakan. Yang keempat, kalibrasi. Kalibrasi mengacu kepada suatu keadaan di mana semua masukan yang dikehendaki yang mengganggu, yang mengubah, kecuali
Satu, masukkan dipertahankan pada nilai tetap. Yang kelima, kesalahan pengukuran. Harus dibedakan antara dua golongan kesalahan, yaitu sistematis dan acak. Klasifikasi alat ukur. A. Alat ukur suhu. B. Alat pengukur tekanan. C. Alat pengukur aliran. D. Alat pengukur sifat kimiawi, pH atau kesamaan COD dan BOD. Alat pengukur suhu. Secara kuantitatif, kita dapat mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Termometer diklasifikasi sebagai satu, termometer kontak. Termokopel atau termometer kontak terdiri dari dua logam yang tidak sama digabung menjadi satu pada ujungnya. Dua, termometer inframerah. Termometer inframerah dapat mengukur suhu tanpa kontak fisik antara termometer dan objek di mana suhu diukur. Alat pengukur tekanan. Itu satu, mamometer. Mamometer adalah alat ukur tekanan dan Ngapain kau, Bang? manometer tertua Gua belum udah minta ya? adalah Udah. manometer kolom cairan. Aku tinggal Dua, ini. tabung Gordon. Tabung Gordon merupakan alat ukur yang banyak digunakan karena mempunyai daerah pengukuran cukup besar, 0 sampai 700 atmosfer, dan harganya cukup murah. Alat pengukur aliran. Dua metode umum untuk mendapatkan perkiraan akurat yang beralasan dari aliran-aliran air adalah satu, metode waktu pengisian. Dua, metode melayang. Jenis pengukuran aliran. A. Rotameter atau pengukuran aliran dengan variasi area untuk gas dan cairan. B. Pengukuran aliran variabel, pengukur aliran piston dan spring untuk gas dan cairan. C. Pengukur aliran ultrasonik non intrusif atau Doppler untuk cairan. D. Pengukur aliran turbin. E. Pengukur aliran magnetik untuk cairan konduktif. Alat pengukur sifat kimia. Satu, pengukur pH. Salah satu pengukur yang sangat penting dalam berbagai cairan proses industri, farmasi, manufaktur, produksi makanan, dan sebagainya adalah pH, yaitu pengukuran ion hidrogen dalam suatu larutan. Dua, pengukuran BOD dan COD. BOD atau bikemia, misal oksigen demand, atau KOB, kebutuhan oksigen biokimiawi, adalah suatu pernyataan untuk menyatakan jumlah oksigen yang diperlukan untuk degradasi biologis dari senyawa organik dalam suatu sampel. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.